Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan pas fisika. Nomor 16. Sebuah mobil balap A sedang mengejar mobil balap B dengan kelajuan konstan 60 meter second pangkat min 1. Mobil balap A tertinggal dari mobil balap B sejauh 600 meter di lintasan lurus. Ketika itu mobil balap B melaju dengan kelajuan konstan 30 meter second pangkat min 1. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil balap B adalah, di sini kita bisa gambarkan terlebih dahulu soal ini. Jadi misalkan ini adalah mobil balap A. Jadi mobil balap A ini tertinggal sejauh 600 meter dari mobil balap B. Jadi ini mobil balap B-nya. Ini mobil balap B-nya. Jadi ini lintasannya. Jadi tertinggal sejauh yaitu 600 meter. Jadi ini tertinggal sejauh 600 meter. Jadi ini gambarnya seperti ini. Jadi ini bergerak ke sini dan ini bergerak ke sini. Kemudian yang diketahuinya di sini adalah kelajuan konstan. Ini mobil balap A. Jadi di sini adalah VA yaitu sama dengan 60 meter second pangkat min 1. Ini adalah meter per second. Kemudian ini adalah kelajuan konstan mobil balap B. Jadi di sini adalah VB sama dengan 30 meter per second. Kemudian ini adalah jaraknya. Jadi di sini adalah jarak mobil balap A dan B yaitu SAB sama dengan 600 meter. Jadi ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil balap B. Jadi di sini adalah T-nya yang dicari yaitu sama dengan berapa. Jadi di sini dimisalkan lintasan, ini lintasan dari mobil balap A dan mobil balap B. Di sini adalah titik menyusulnya. Jadi titik ketika mobil balap A menyusul mobil balap B. Karena mobil balap A ini kecepatannya 60 dan mobil balap B ini adalah 30 dan ini kecepatannya adalah konstan. Maka suatu saat mobil balap A ini akan menyusul mobil balap B karena kecepatannya ini lebih besar dari mobil balap B. Jadi di sini ini misalkan adalah titik menyusulnya. Jadi titik menyusulnya ini kita misalkan ini jaraknya adalah X. Maka di sini ketika menyusul ini waktunya adalah sama yaitu TA sama dengan TB. Jadi ketika menyusul waktunya sama. Maka karena di sini adalah geraknya dengan kecepatan konstan, berarti ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Rumus dari GLB yaitu sama dengan V sama dengan S per T. Jadi rumus dari gerak ini yaitu V sama dengan S per T. Kemudian karena di sini T-nya sama, berarti ini kita rubah rumusnya menjadi T. Jadi T sama dengan ini kita tukar dengan V, jadi di sini S per V. Jadi rumus T ini adalah S per V. Karena di sini sama, berarti di sini adalah TA sama dengan TB. Jadi ketika menyusul ini waktunya sama. Berarti kita pakai rumus ini. Jadi di sini adalah SA per VA sama dengan SB per VB. Jadi ini memakai persamaan seperti ini, yaitu rumusnya S per V. SA-nya di sini adalah jarak mobil A sampai titik menyusulnya ini. Jadi jarak mobil A sampai titik sini yaitu 600 ditambah dengan X. Jadi di sini adalah 600 ditambah X per VA-nya yaitu ini. Jadi di sini 60 sama dengan SB-nya. SB-nya ini jarak mobil B terhadap titik menyusulnya. Jadi di sini adalah X. Jadi di sini X per VB-nya adalah ini 30. Maka kita kali silang di sini. Jadi di sini adalah 30, ini 30 dikali ini. Jadi di sini 600 ditambah X. Kemudian sama dengan 60 dikali X adalah 60X. Jadi kita kalikan, 30 dikali 600 adalah 18.000. Kemudian 30 dikali X, jadi di sini adalah tambah 30X. Sama dengan 60X. Jadi di sini 30X-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 18.000. Ini 18.000 sama dengan 60X. Ini dipindahkan ke sini jadi negatif. Jadi min 30X.
Maka di sini ini bisa dibalik jadi 60x dikurangi 30x, hasilnya adalah 30x sama dengan ini tetap 18.000. Maka x-nya jadi di sini x sama dengan, jadi ini 30-nya dipindah ke bawah, jadi di sini adalah 18.000 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah sama dengan, jadi ini nolnya bisa dicoret, jadi 18 dibagi 3 ini 6. Jadi di sini 600. Jadi 600 meter. Ini nilai x-nya. Jadi x-nya di sini adalah 600 meter. Jadi jaraknya yaitu 600 meter, yaitu titik menyusulnya, yaitu ini. Kemudian kita cari waktunya. Kita ambil persamaan di sini salah satunya, misalkan kita ambil waktunya, karena waktunya ini sama, jadi waktunya ini kita ambil yang B, yaitu TB sama dengan SB per VB. Jadi di sini sama dengan SB ini adalah jarak mobil B terhadap titik menyusulnya, yaitu ini jarak mobil B-nya, yaitu 600, jadi di sini 600, kemudian dibagi dengan VB-nya, yaitu ini, jadi di sini 30. Jadi nolnya ini bisa dicoret, jadi sama dengan 60 dibagi 3, yaitu 20. Jadi 20 second. Jadi ini waktunya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil balap B di sini, karena waktunya sama, jadi TA sama dengan TB, yaitu 20 second. Ini waktunya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 17, mobil bermassa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Waktu tempuh mobil adalah, di sini yang diketahuinya adalah massanya, jadi di sini M sama dengan 800 kg. Kemudian ini kecepatan awalnya, jadi di sini adalah V0 sama dengan 36 km per jam, ini adalah 36 km per 1 jam. Di sini kita ubah menjadi meter per second. Jadi di sini sama dengan ini 36 km ke meter, jadi ini adalah 36.000 meter, jadi kilometer ke meter yaitu 1000, jadi di sini adalah 36.000 meter per 1 jam, ini adalah 3.600 second. Jadi di sini kita bagi, jadi nolnya ini bisa dicoret, jadi 360 dibagi 36, hasilnya adalah 10. Jadi 10 meter per second. Ini V0-nya. Kemudian ini jaraknya, jadi di sini adalah S sama dengan 150 meter. Kemudian ini adalah kecepatan akhirnya, jadi di sini adalah VT sama dengan ini 76 km per jam, kita ubah ke meter per second, jadi di sini 72 km per 1 jam, kita ubah ke meter per second, jadi di sini sama dengan 72.000 meter per 1 jam, ini adalah 3.600, jadi 3.600 second. Maka 72.000, ini nolnya bisa dicoret, jadi 720 dibagi 36, hasilnya adalah sama dengan 20, jadi 20 meter per second. Ini kecepatan akhirnya. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu tempuh mobilnya, yaitu di sini adalah T. Jadi T sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Di sini untuk menghitung waktunya, jadi waktu tempuh mobil ini, karena yang diketahuinya adalah kecepatan awal, kecepatan akhir, dan jarak, maka rumusnya yaitu S sama dengan, jadi memakai rumus jarak yaitu V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Jadi ini rumus untuk mencari waktunya, karena yang diketahuinya adalah jaraknya, kemudian kecepatan awal dan kecepatan akhirnya. Di sini kita cari terlebih dahulu yaitu A-nya. Jadi A-nya ini bisa dicari dari rumus VT sama dengan V0 plus AT. Jadi kita cari A-nya ini di sini. Karena di sini waktunya juga belum diketahui, maka kita cari AT-nya. Jadi di sini VT-nya adalah ini. Jadi di sini 20 sama dengan V0-nya adalah ini
10 ditambah dengan AT. Jadi kita cari nilai AT ini. Jadi di sini 10-nya dipindah ke sini, jadi 20, kemudian dikurangi dengan 10, sama dengan AT. Jadi AT di sini sama dengan, ini 20 dikurangi 10 adalah 10. Jadi nilai AT-nya adalah ini 10, maka di sini AT-nya kita pisahkan di sini. Jadi rumusnya adalah S sama dengan V0T ditambah dengan setengah. Di sini kita pisahkan T-nya ini, jadi T kuadrat ini adalah T dikali T, jadi di sini AT dikali dengan T. Jadi kita pisahkan T-nya, karena nilai AT-nya ini akan dimasukkan sebesar nilainya 10. Jadi kita masukkan angkanya, di sini S-nya adalah ini, 150, sama dengan V0-nya adalah ini, 10, kemudian dikali dengan T-nya ini kita cari, jadi dikali T plus setengah, kemudian dikali dengan AT-nya adalah ini 10, jadi dikali 10, kemudian dikali dengan T. Jadi di sini 150 sama dengan ini 10 dikali T adalah 10T, kemudian ditambah dengan setengah dikali 10 adalah 5. Jadi di sini adalah 5T. Maka di sini 150 sama dengan 10T ditambah 5T adalah 15T. Jadi ini 150 sama dengan 15T. Jadi ini dijumlahkan karena sama-sama T-nya. Jadi di sini 15T, jadi T sama dengan 150 per ini 15 yang dipindah ke bawah, jadi per 15. Maka hasilnya adalah sama dengan 150 dibagi 15 adalah 10. Jadi 10 second. Ini waktunya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 18, perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T dari sebuah benda yang bergerak lurus. Ini grafik kecepatan terhadap waktunya. Besar perlambatan yang dialami benda adalah, jadi dari grafik ini grafiknya adalah A, B, C, D. Jadi dari A ke B ini geraknya adalah dipercepat karena kecepatannya berubah, ini 0. Jadi dari 0 menjadi 5, kecepatannya berubah yaitu dipercepat. Kemudian dari B ke C, ini kecepatannya adalah tetap, jadi ini kecepatan tetap. Kemudian dari C ke D, ini kecepatannya berubah dari 5 menjadi 0. Berarti ini perlambatannya. Jadi perlambatannya di sini adalah C ke D. Yang dihitung perlambatan yang dialami benda. Jadi perlambatan yang terjadi di sini adalah titik CD. Jadi dari titik CD ini kecepatan awalnya adalah ini. Jadi kecepatan awal di sini yaitu V0-nya sama dengan 5, yaitu 5 meter per second. Kemudian kecepatan akhirnya di sini yaitu 0. Jadi di sini Vt-nya sama dengan 0. Kemudian waktunya, karena di sini adalah grafik waktu, yaitu T sama dengan second, berarti di sini waktunya adalah dari titik ini ke sini, yaitu 17 dikurangi 15. Jadi waktunya atau selang waktunya adalah 17 dikurangi dengan 15, yaitu sama dengan 2 second. Jadi ini waktunya atau selang waktunya. Yang ditanyakan adalah perlambatannya. Di sini adalah A, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung A ini atau perlambatan ini, kita gunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah dengan AT. Jadi di sini untuk menghitung perlambatan kita gunakan rumus ini, karena di sini yang diketahuinya adalah V0, Vt, dan T. Jadi bisa digunakan rumus ini. Kita masukkan di sini Vt-nya adalah ini, jadi di sini adalah 0 sama dengan V0-nya adalah ini, jadi di sini 5 ditambah dengan A dikali dengan T-nya yaitu selang waktu yaitu ini. Jadi di sini 2. Jadi di sini 0 sama dengan 5 ditambah dengan A dikali 2 ini adalah 2A. Kemudian 2A ini bisa dipindah ke sini jadi negatif, jadi min 2A sama dengan 5. Jadi A sama dengan 5 dibagi dengan min 2. 5 dibagi min 2 hasilnya adalah sama dengan min 2,5. Jadi min 2,5 meter per second kuadrat. Jadi ini nilai perlambatannya. Di sini negatif, ini maksudnya adalah perlambatan. Jadi perlambatan di sini, jadi ini perlambatan yaitu sama dengan 2,5 meter per second kuadrat.
Jadi di sini karena nilainya negatif, ini artinya adalah perlambatan. Jadi perlambatannya di sini adalah 2,5 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 19, seorang siswa menjatuhkan bola dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Pada saat bola berada pada ketinggian 1 meter di atas tanah, kecepatan bola adalah, di sini yang diketahuinya adalah ketinggian awalnya, di sini adalah H1-nya, yaitu sama dengan 5 meter. Kemudian ini ketinggian akhirnya, jadi di sini adalah H2-nya, yaitu sama dengan 1 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan bolanya. Jadi di sini adalah Vt-nya, yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini bisa digambarkan. Jadi seorang siswa ini menjatuhkan bola dari ketinggian awalnya adalah ini. Jadi di sini ketinggian awalnya yaitu 5 meter, ini di atas tanah. Kemudian ketinggian akhirnya di sini yaitu 1 meter. Jadi di sini 5 meter. Jadi bolanya ini ke sini kemudian bergerak ke bawah karena dijatuhkan sampai sini. Jadi karena dijatuhkan berarti kecepatan awalnya di sini adalah V0-nya sama dengan 0 karena dijatuhkan. Di sini kita cari jarak jatuhnya. Jadi ini jarak jatuhnya. Jadi di sini adalah S-nya yaitu sama dengan H1 dikurangi dengan H2. Jadi jaraknya ini H1-nya dikurangi dengan H2-nya, yaitu sama dengan 5 dikurangi 1, yaitu sama dengan 4. Jadi 4 meter. Ini jarak jatuhnya. Maka untuk mencari kecepatan akhirnya ini, kita menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Jadi kita memakai rumus ini karena di sini waktunya tidak diketahui, maka memakai rumus ini. Di sini H-nya ini diganti dengan jaraknya. Jadi rumusnya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GS. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Kita masukkan angkanya di sini. Jadi Vt-nya ini kita cari, jadi Vt kuadrat sama dengan V0-nya ini adalah 0, jadi 0 kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan G-nya ini adalah percepatan gravitasi. Kita anggap percepatan gravitasi ini nilainya adalah 10. Kemudian dikali dengan S-nya. S-nya ini adalah ini. Jadi di sini 4. Maka di sini Vt kuadrat sama dengan ini 0 kuadrat ini adalah 0. Maka di sini 2 dikali 10, 20. Kemudian dikali 4 adalah 80. Jadi Vt sama dengan, karena ini kuadrat berarti di sini diakarkan. Jadi akar 80. Akar 80 ini bisa diuraikan menjadi akar 16 dikali dengan 5. Jadi akar 16 dikali dengan akar 5 ini hasilnya 80. Maka di sini akar 16 ini hasilnya adalah 4. Jadi di sini adalah 4 akar 5. Jadi 4 akar 5 meter per second. Ini kecepatan akhirnya. Jadi kecepatan bolanya yaitu 4 akar 5. Jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 20, dari puncak sebuah menara setinggi 45 meter dijatuhkan sebuah batu. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, kecepatan batu pada saat tepat menyentuh tanah adalah, di sini yang diketahuinya adalah ketinggiannya, jadi di sini adalah H sama dengan 45 meter. Kemudian percepatan gravitasi buminya di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya. Jadi di sini adalah Vt sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung kecepatan akhir ini kita menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Jadi di sini kita gunakan rumus ini karena waktunya tidak diketahui. Jadi di sini kita cari Vt-nya. Kemudian kecepatan awalnya karena batunya ini adalah dijatuhkan. Jadi dijatuhkan ini kecepatan awalnya adalah 0. Jadi di sini sama dengan 0 ditambah dengan 2 dikali dengan G-nya ini adalah ini 10. Kemudian dikali dengan H-nya, ketinggiannya adalah ini 45. Jadi di sini sama dengan 2 dikali 10 adalah 20, kemudian dikali 45 hasilnya adalah 900. Jadi di sini Vt kuadrat
hasilnya adalah 900. Maka di sini VT sama dengan akar dari 900. Akar dari 900 adalah 30. Jadi 30 meter per second. Jadi ini kecepatan akhirnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAS Fisika.